Selamat malam, Prof. Cipta. Malam, Mas Ipel. Sehat ya? Alhamdulillah. Waduh, emang kalau Prof. Cipta ini selalu segar. Selalu segar. Selek, Saya ya. tahu makanan utamanya. Apa? Jeruk nipis. Karena Karena selalu segar. Iya. Prof, ini 29 Mei kemarin 4 tahun sudah ini soal tragedi lumpur Lapindo. Dan persoalan ini juga belum tuntas betul, walaupun dari pihak Lapindo sendiri sudah mengklaim bahwa sudah banyak hal yang mereka lakukan gitu. Nah, kalau Prof sendiri melihat bagaimana nih? Apakah pemerintah ini memang kurang tegas sehingga atau dikalahkan oleh korporasi itu gimana nih, Prof? Ya, kalau kita lihat berita media massa sampai sekarang kan masih belum tuntas ya. Kita lihat, saya juga baca berita-berita bahwa masih sekian banyak korban yang sampai hari ini masih belum diberikan ganti rugi secara utuh gitu ya. Dan mereka masih menuntut terus. Dan saya kira ini pihak pemerintah sama pihak perusahaan saya kira ya. Perusahaan harus ikut bertanggung jawab, nggak bisa begitu lepas saja. Kan kasihan sekali ini kan manusia begitu korbannya banyak saya kira. Sudah berlangsung cukup lama, 4 tahun saya kira ya. Nah, kenapa pemerintah bertanggung jawab? Karena ya salah pemerintah sendiri diambil alih itu kan. Ya, jadi pemerintah mesti ikut bertanggung jawab di samping perusahaan juga. Iya. Ya. Juga kan ada ide waktu itu dari Presiden SBY untuk menjadikan bahwa tempat atau lumpur Lapindo ini menjadi objek wisata. Wisata, iya. Nah, itu gimana? Ini secara etika. Ya, nih, sebagai ide boleh saja gitu ya. Orang kita ini kan seringkali bermimpi. Masalah belum selesai, sudah dikasih mimpi yang itu dulu. Ini dulu diselesaikan, baru yang sana gitu loh. Ya, selesaikan. Saya masih ingat belum lama ini ada kejadian, ada perusahaan British Petroleum, dia melakukan pengeboran minyak di Teluk Meksiko gitu ya. Kecelakaan juga, keborannya kebablasan begitu ya. Langsung tumpah minyak itu luar biasa. Sampai sekarang sampai sekarang masih tumpah, ikan mati semua. Tapi hebatnya BP ini sejak awal dikatakan perusahaan kami bertanggung jawab. Setiap ekor ikan yang mati akan kita ganti semua, nelayan ganti semua. Wah, ini hebat sekali BP, luar biasa sekali. Iya. Berarti kan begitu gitu ya, secara gentleman begitu. Ya, saya juga nggak tahu ya ini ada hubungannya apa enggak ya. Memang setelah kejadian Lapindo ini memang kemudian Inul juga jarang ngebor lagi. Prof, ya. hubungannya Pak. Jadi agak takut juga gitu loh. Nah, seharusnya ini kan kalau dari pihak Lapindo sendiri mengklaim udah 2 triliun lebih habis untuk upaya penanganan lumpur ini. Tapi seharusnya dengan uang sebanyak itu persoalannya sudah bisa selesai gitu. Tapi ini kok juga masih banyak dari pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan gitu loh. Dan Lapindo sendiri mengatakan ini bukan ganti rugi tapi jual beli gitu loh. Saya kira rakyat nggak bohong saya kira ya. Apa yang dikatakan oleh rakyat itu kita percayalah. Nggak mungkin kalau rakyat sudah diberikan ganti rugi utuh mereka masih mengatakan belum gitu ya. Nah, saya kira mestinya orientasi sejak awal itu yang korban ini yang dinomorsatukan dulu ya. Dituntaskan entah berupa rumah apa kita nggak tahu gitu ya. Dituntaskan ganti rugi secara fair lah gitulah. Kan mereka jadi korban gitu. Ini rupanya belum sampai hari ini belum tuntas. Saya yakin perusahaan sudah memberikan tapi mungkin belum tuntas sesuai dengan janjinya. Iya. Kalau kita bicara soal lumpur Lapindo ini tidak selalu dikaitkan dengan Abu Rizal Bakri. Nah, sekarang Abu Rizal Bakri kan juga menjadi ketua harian Sekretariat Gabungan. Nah, Prof. Nah, seharusnya dengan posisi seperti sekarang ini, kalau Prof ini menjadi penasihatnya Abu Rizal Bakri, apa yang disampaikan kepada Pak Ical gitu untuk penanganan lumpur Lapindo ini gitu? Iya, saya kira kan dengan diangkatnya Ical sebagai ketua harian, sekber namanya gitu ya, ini kan menjadi sorotan. Jadi sorotan mestinya saya kira Ical lebih terdorong untuk menuntaskan gitu lah. Kalau enggak nama baiknya kurang bagus. Gitu. Jadi mesti didorong supaya ini dituntaskan. Kalau enggak nama tidak bagus saya kira gitu ya. Semacam utang belum dilunasi juga begitu. Jadi sebaiknya kekuatan politik yang dimiliki itu adalah mendorong untuk penyelesaian lebih baik. Saya kira begitu. Kalau enggak bakalan terus dikritik terus, dikecam terus oleh berbagai pihak, juga oleh berbagai media kalau saya lihat begitu ya. Kalau melihat perkembangan 4 tahun terakhir ini kira-kira ada harapan nggak nih menurut Prof ini tentang bencana lumpur ini? Karena kita lihat kan debitnya semakin tinggi, kemudian tanggul yang cenderung jebol, bagaimana mau dijadikan tempat wisata, kan orang injak aja udah ngeri gitu kan. Nah, ini gimana nih, Pak? Sampai sekarang masih gelap kelihatannya gitu ya. Masih gelap. Masih gelap gitu ya. Maaf Pak, kalau ngomong gelap, gitu ya. Mendingan Bapak ke arah sana aja mukanya Pak. Artinya harapan untuk menghentikan lumpur semburan itu masih gelap. Kecuali minggu lalu saya baca ada seorang ahli apa gitu, dia katakan dia yakin sekali optimis bisa katanya gitu ya. Dia mau bikin desain bagaimana gitu, tapi dia bilang biayanya sekitar 2 triliun, 3 triliun bilang begitu ya. Dulu kan sudah bisa ya. Bola sudah dimasukkan. Udah macam-macam. Gagal terus. Karena kita juga demokrasi beberapa kali mengunjungi tempat tersebut dan juga komitmen kita juga untuk mendorong agar penyelesaian ini juga bisa tuntas lah. Terutama yang menyangkut rakyat korban ini sebaiknya dituntaskan. Kesian kan mereka gitu kan. Prof, setelah ini kita juga akan bicarakan masalah yang cukup ini juga minggu-minggu ini soal seleksi calon ketua KPK. 25 Mei kemarin panitia seleksi calon ketua KPK sudah mulai membuka pendaftaran secara resmi dan juga sudah banyak berdatangan Pak Musle ya. Dan ini ada seorang pengacara muda berusia 34 tahun juga ingin mendaftarkan, tapi tidak bisa Pak Musle karena ada syarat usia minimal 40 tahun. Sementara dan berarti tidak memenuhi syarat. Baru 34 tahun. 34 tahun. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Farhad Abbas. Halo, Mas. Ya. Halo kabar. Baik. Silakan.
Ya. Saya boleh duduk. Oh silakan Pak Musle. Biar sama. Iya. Baik, Mas Farhad juga ingin mendaftarkan diri menjadi calon ketua KPK. Nah, pertama sebelum masalah usia dulu nih, motivasinya apa sih Mas? Kan sebagai pengacara udah enak dong, ngapain lagi sih jadi ketua KPK gitu? Ya, ini untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Motivasi khususnya visi saya sebagai ketua KPK, pimpinan KPK, yaitu bukan budaya untuk takut dengan KPK, tapi budaya takut korupsi. Dan saya sudah berkas cukup, diterima lengkap administratif, dan juga saya daftar ke Mahkamah Konstitusi, uji materi pasal 29D dan F Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang batas usia, yang kita anggap bertentangan dengan konstitusi, memberi atau menutup peluang generasi muda untuk maju sebagai pimpinan KPK dalam penegakan hukum di Indonesia. Iya, itu batas minimalnya 40 tahun. Nah, Mas Farhad 34. Enggak, itu Mas, sudah nggak sabar nunggu 6 tahun lagi gitu Mas. Kelamaan ya? Ya, kalau batas usia ya saya pikir ini saatnya generasi muda, ya khususnya penegakan hukum di Indonesia yang kita anggap pimpinan KPK kemarin gagal, dan walaupun sudah keluar Perpu nomor 4 tahun 2009 tentang darurat tentang pergantian sementara, dan juga pengadilan telah memutuskan agar Bibit Chandra untuk diproses tidak ada pembedaan diskriminasi di hadapan hukum karena mereka terlibat dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, untuk membersihkan Indonesia, ya kita harus membersihkan oknum-oknum di KPK ini. Baik. Saya nanti akan juga bertanya soal Bibit Chandra, tapi ke Prof Cip dulu. Prof, batas usia minimal calon presiden itu 35 tahun. Nah, sementara Ketua KPK 40 tahun dengan alasan bahwa itulah usia yang matang 40 tahun itu. Gimana, Prof? Itu enggak fair itu. Ya. Matang nggak menurut Prof? Dan begini, selama 10 tahun terakhir ini kita lihat di dunia, kita jalan di Indonesia, lihat dunia. Pemimpin-pemimpin dunia itu cenderung makin muda, makin muda, makin muda. Lihat Inggris, Perdana Menterinya, diakui termuda dalam sejarah Inggris, hebat sekali. Pemimpin Cina juga rata-rata muda-muda sekarang, semua muda, hebat sekali kan. Anas Urbaningrum, berapa umurnya? Dia terpilih sebagai pemimpin partai politik yang besar di Indonesia ini. Kecenderungannya muda-muda. Nah kalau calon presiden umur 35 tahun minimum, masa ketua KPK ditentukan 40 tahun? Yang betul saja, presiden ini jabatan yang tertinggi di Indonesia ini. Jadi menurut saya, umur bukan syarat mutlak menurut saya. Yang penting dikorek calon itu. Betul kapabel apa enggak begitu, itu menurut saya. Ya. Bisa aja orang yang umur 50, 55 tapi memble integriti tidak bagus gitu ya. Tapi kalau anak muda ini kalau bagus, kenapa jadi nggak boleh menurut saya gitu kan ya. Jadi saya setuju sekali untuk uji material itu. Iya. Ya. Jadi untuk calon ketua KPK ternyata Mas Farhad ini belum cukup umur ya, masih di bawah umur. Kalau bahasa saya, bukan saya belum cukup umur, tapi standarnya kayak yang ketinggian. Oh, iya. Tapi Mas Farhad ini menarik juga. Anda tadi sebut Bibit Chandra harus dikembalikan ke pengadilan prosesnya. Ini agak Anda sebagai calon ketua KPK, loh, kenapa alasannya? Bukannya seharusnya Anda udah dari sana juga harus membela mereka dong gitu loh. Ya gini, ini kan bicara komitmen dan ketegasan. Nah, jadi ketika saya menjadi pimpinan nanti, ya otomatis KPK dalam pasal 40 Undang-Undang KPK itu tidak ada SP3 ya. Jadi jangan harus pembedaan atau sistem tebang pilih diberlakukan undang-undang itu untuk masyarakat biasa atau pejabat tertentu, tapi justru sama KPK tidak. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya juga sebagai pemohon pra peradilan tersebut, mengabulkan bahwa SKP 2 itu tidak sah. Jadi otomatis Presiden sebenarnya harus mengeluarkan Kepres untuk menonaktifkan Bibit Chandra. Jadi kalau misalnya kita bekerja nanti mereka masih ada ya, karena saya anggap bahwa jabatan KPK itu sebenarnya hanya titipan ya, pengabdian. Jadi ketika sudah tercoreng ya otomatis jangan malu dong untuk mundur. Nah tapi ini kok harus mempertahankan sampai 5 tahun. Apa kata dunia? Baik. Mas Farhad, ini pertanyaan saya agak sensitif. Jangan marah dan jangan tuntut saya ya, ini harus saya tanyakan juga. Mas Farhad pernah nggak membela pelaku tindak pidana korupsi? Saat ini saya lagi membela hakim Pengadilan Negeri Tangerang ya, Pak Asnun ya. Yang dituduh korupsi. Yang dituduh korupsi. Iya. Jadi ketentuan pasal 56 KUHP itu setiap kasus yang ancaman hukuman di atas 5 tahun itu wajib didampingi pengacara. Jadi pengacara di situ karena undang-undang. Nah, jadi otomatis apabila tidak didampingi pengacara justru sebaliknya mereka akan bebas dan dianggap melanggar hak asasi manusia. Nah, disinilah pemberlakuan persamaan kedudukan di hukum dalam beracara ini sangat dijunjung tinggi dalam peradilan Indonesia. Jadi bukan kita membela koruptor, kita memiliki latar belakang koruptor. Jadi justru contoh kasus kayak Senturi dibiarkan begitu saja, kemudian jaksa juga tidak sidik, KPK tidak sidik, apakah mereka juga layak menjadi pimpinan atau tidak boleh? Tapi begini Mas, mungkin anggapan masyarakat sejauh ini terhadap pengacara yang membela koruptor, apakah layak menjadi ketua KPK nantinya? Mungkin ini dalam tanda kutip anggapan masyarakat. Membela sekarang juga jadi bagian yang menuntut mereka. Jadi bagaimana menurut Mas Farhad sendiri? Ya ini memang sistem penegakan hukum, karena penegak hukum itu kepolisian, kejaksaan,
pengacara itu mereka adalah penegak hukum yang memiliki derajat dan kehormatan. Nah, itu merupakan satu keterkaitan. Jadi menurut saya selama ini juga bibit Chandra juga adalah seorang pengacara ya, dan kalau di luar negeri Amerika untuk menjadi pengacara itu diuji bukan tidak pernah membela koruptor tapi tingkat kesulitan, bahkan pembunuhan sesulit apapun itu adalah profesi yang bermartabat bagi jadi seorang profesionalnya ya di pengacara. Nah, ini pertanyaan terakhir, Mas Farhad masih 34 tahun. Ya kan selama ini pengacara itu saya tahu lah Mas, penghasilan income sangat besar. Siap nggak nanti kalau jadi ketua KPK 40 juta doang Mas? Gaji cuma 40 juta gitu. Ya, nggak tergoda jadi sampingan gitu? Lahir batin ya kita siap karena secara materi kita sudah cukup insya Allah. Ya mudah-mudahan ini hanya pengabdian dan jangan sampai KPK nanti tebang pilih hanya untuk kepentingan kelompok atau penguasa, dan juga KPK nanti jangan orang hanya takut pada KPK tapi takut korupsi. Jadi malah orang berpikir, wah ini kalau kita tanya hati-hati ada KPK gitu. Bukan orang masyarakat mengatakan hati-hati jangan korupsi, hati-hati karena KPK. Oke Pak. Ya, kalau ada orang yang mengibaratkan korupsi itu ibarat nyamuk. Oh, koruptor itu ibarat? Koruptor itu ibarat nyamuk. Ibarat nyamuk, saya tuh paling sebel sama nyamuk, terutama nyamuk-nyamuk di rumah saya. Karena suka menggigit kuping. Mungkin dia belajar sama Mike Tyson waktu menggigit polisi. Itu. Iya Pak Busle. Kaitannya gimana nih, saya nggak ngerti. Oh iya, sabar dong Prof. Ini kan saya menggunakan bahasa maka saya tanya dulu Prof ya. Itu kan kalau koruptor ibaratkan dengan nyamuk. Nah, sebenarnya KPK itu diibaratkan dengan cicak. Nah, gitu. Ini Bukannya kira-kira, apa Pak? Nah Mas Farhad ini kira-kira kalau misalkan ingin menjadi ketua KPK, saya kira harus belajar sama cicak. Biar bisa nemplok di dinding. Bukan gitu Pak Busle. Itu kan nyamuk, yang sekarang kepada cicak gitu Pak. Nyamuk itu koruptor, cicak ini KPK. Ya justru maksudnya. Itu, cicak itu kan mengincar nyamuk. Ya, ini ngomongin nyamuk sama cicak. Ya maksudnya. Jadi begini, nyamuk itu juga punya arti. Oh, apa? Nyaknya itu apanya? Nyari-nyari kesempatan untuk korupsi. Oh. Nah, Muk. muakannya harus diberantas.